Halo, tolong buatkan saya kamar. Baik, Halo, Tuan Zhou sudah memesan kamar? baik, silakan tunggu sebentar. Inilah kekasih suamiku. Tampaknya, dia seperti belum berpengalaman. Mahasiswi. Maaf membuat Anda menunggu. Ini kartu kamar Anda, suite eksekutif di lantai paling atas. Terima kasih. Halo, Tuan Zhou. Saya sudah sampai. Kamu di mana? Jangan buru-buru, aku tunggu. Hati-hati di jalan. Suamiku punya selera yang cukup baik. Kekasih ini muda dan cantik. Lembut dan perhatian. Memang disukai pria. Mungkin hanya lembut pada Zhou Yuechen. Nona Jiang, kamar Anda sudah siap di lantai 52. Dia juga di lantai 52. Terima kasih. Nyonya Zhou, kenapa kamu di sini? Tenang saja, Pak Zhou. Aku bukan datang untuk menangkap perselingkuhan. Dari seragam sekolah hingga gaun pengantin. Dari sahabat masa kecil sampai saling membenci. Aku sudah tak akan lagi begitu. Seperti pertama kali tahu. Histeris berkelahi dengannya. Apa hubunganmu dengan sekretaris itu? Sudah sampai tahap apa? Perasaan kita bertahun-tahun ini? Kau tega mengkhianatiku? Jiang Yu. Kamu seharusnya melihat baik-baik, sikapmu yang seperti wanita pemarah sekarang sungguh memuakkan. Bukan pertama kali kamu begini, jangan malu mengaku. Tapi malam ini benar-benar berbeda. Pak Zhou, gadis itu cukup cantik. Selera yang bagus, Ya, memang sedikit lebih cantik darimu. kukira aku sudah kebal. Tak kusangka hati ini masih bisa sakit. Tak tahu Pak Zhou kali ini, rasa barunya bisa bertahan berapa lama. Tentu saja, akan lebih lama dari yang terbuang. Untuk Nyonya Zhou, lebih lama. Nyonya Zhu, jangan mempermalukan diri sendiri. Aku jadi ikut sedih. Pak Zhou, saya tidak tahu Anda sedang ada. Aku pergi dulu. Jangan takut. Takut apa? Nyonya Zhou sangat lapang dada. Benar kan? Benar-benar sekuntum. Bunga putih lembut yang tak bisa mengurus diri sendiri. Betul. Mana mungkin aku berhak mencampuri urusan Tuan Zhou? Jiang Yu, sekarang kamu benar-benar makin punya kesadaran diri, ya. Ayo kita naik. Oh ya, silakan beraktivitas sesuka Nyonya Zhu. Semoga bersenang-senang. Seharusnya menyenangkan kan? Malam ini aku menginap di hotel. Oh gitu? Tuan Zhou beruntung. Jangan kalap. Pilih-pilih. Chou Yuechen, kamu benar-benar tak peduli? Terserah, semoga senang. Sebagai istri, aku seperti lelucon. Nomor kamar Jiang Yu. Halo, nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dijangkau. Dia benar-benar datang. Ayu. Maaf membuatmu menunggu lama. Tidak, aku tidak boleh seperti ini. Kenapa menyesal sekarang? Saat kamu menyelipkan kartu nama ke tanganku, kenapa kamu tidak takut? Katanya,
kamu pria paling tampan di sini. Ingat untuk menghubungiku. Waktu itu aku mabuk. Lagi pula, aku tak tahu kamu dan Zhou Yuechen teman lama keluarga. Teman lama keluarga. Aku tak sangka kamu tahu identitasku. Malam ini kamu masih datang. Mereka ada di sebelah. Mereka mengganggu kita. Atau jangan-jangan kamu mau menjaga kesucianmu untuk dia. Dua tahun ini, Zhou Yuechen selalu dikelilingi wanita. Kekasih gelapnya yang pernah masuk berita, tak terhitung jumlahnya. Mengapa aku harus menjaga kesucianku untuk dia? Halo? Ada apa menghubungiku? Tidak ada apa-apa. Semuanya sudah berakhir. Ayu, jangan menangis. Mulai sekarang tak perlu menangis lagi. Apa maksudmu? Kalian berdua, bukannya sudah menjalani proses perceraian? Kau tahu hal itu juga? Akulah yang mengajukan cerai. Zhou Yuechen, mari kita bercerai. Baik. Aku akan minta pengacara Lin menyusun perjanjian. Kau keluar tanpa membawa apa-apa. Tak kusangka. Dia kirim yang terhebat, pengacara, lawanku. Tak kenal ampun. Bersamaku, masih memikirkan orang lain. Seluruh badan basah kuyup tidak nyaman sekali. Tapi sangat lelah dan mengantuk. Kamu mau kemana? Aku mau mandi. Masih ada tenaga? Aku bantu kamu mandi. Zhou Yuechen lama tak menyentuhku. Kukira aku yang kurang baik. Tapi kini kulihat. Bukan salahku. Jangan macam-macam. Lelah. Staminamu kurang bagus ya.
Kalau sudah bangun, kirim pesan. Aku sudah carikan pengacara untukmu. Dia berniat mengajukan gugatan cerai untukku. Hubungan sementara antara kita seharusnya tidak terjadi lagi hubungan apapun. Setelah mendapat perhatian, penampilanmu jadi lebih segar, sorot matamu juga lebih bersinar. Wah, ketahuan. Aku kan punya moral. Semalam seharusnya tidak gegabah. Jiang Yu, jangan mengganggu. Semalam sudah kukatakan, aku juga menginap di sini. Ngeyel terus. Dengar suara di balik tembok semalaman, puas, suka begini. Ngomong aja, langsung kubawa pulang. Ngapain repot-repot? Capek deh. Perasaan bertahun-tahun ini. Kenapa jadi begini? Zhou Yuechen, jangan berharap lebih. Aku tak akan setia hanya untuk... Aku tak akan jaga kesucian untukmu. Benarkah? Tentu. Itu kata kamu. Kita jalani hidup masing-masing. Jangan ikut campur urusan pribadi saya. Ada apa antara kamu dan dia? Bukankah kita sudah setuju dari dulu? Hidup masing-masing. Baiklah. Lain kali jangan pesan hotel yang sama. Kalau tidak, orang akan salah paham. Itu benar-benar kebetulan. Kalau begitu, kebetulan Nyonya Zhou terlalu sering terjadi. Lagi pula, apapun yang saya katakan, kamu tidak akan percaya. Tuan Zhou, saya... Dulu juga, pernah muda dan cantik seperti itu. Naif dan indah. Sombong, ya? Tuan Zhou, saya sudah siap. Ayo pergi. Ayo pergi. Seolah-olah hanya dia yang pernah. Nona Jiang. Ada yang bisa saya bantu? Sekarang, yang paling dicintai Tuan Zhou adalah saya. Lepaskan dia. Tidak cinta, ya sudah. Pernikahan tanpa cinta, bagaikan kulit sapi tua sulit dikunyah, memuakkan. Pernikahan tanpa cinta, seperti kulit sapi tua tak bisa dikunyah, sangat menjijikan. Kenapa ketawa? Kamu juga udah lihat. Tuan Zhou sekarang. Tapi dia sangat menyayangiku. Aku juga tahu. Dia sudah lama tidak pulang ke rumah, kan? Dia tidak pulang. Lalu mau bagaimana lagi? Nona Chen, kalau kamu memang benar-benar hebat, sebaiknya kamu menikah dengan Zhou Yuechen. Tapi aku ingatkan, menjadi istrinya tidak semudah itu. Tidakkah kamu takut aku laporkan pada Tuan Zhou? Dia tak akan mau orang yang sudah tak suci sepertimu. Ini perselingkuhan dalam pernikahanmu. Baik, silakan beritahu dia. Tapi kalau kamu tidak bilang, aku yang akan bilang sendiri. Kamu, Direktur Zhou minta kamu pulang ke rumah lama malam ini. Jangan terlambat. Mengerti? Ibu, Belum ada tanda-tanda kehamilan. Aku dengar Achen lama tidak datang ke tempatmu. Dia tidak kembali. Tidakkah kamu bisa mencarinya? siapa bilang aku tidak pernah menawarkan diri?
Chen, sudah waktunya minum susu. Nyonya Zhou, tidak tertarik ya? Tidak tertarik. Bahkan jika kau berdiri telanjang di hadapan saya pun tidak punya keinginan. Tapi yang didapat hanyalah penghinaan yang menyakitkan. Jiang Yu, sudah bertahun-tahun menikah ke keluarga Zhou, kami tak pernah perlakukanmu buruk. Sampai sekarang belum punya anak, pantas tidak? Orang luar tak tahu betapa buruk omongan mereka. Kau tidak peduli nama baik, keluarga Zhou kami masih butuh muka. Kalau memang tidak bisa, mengundurkan diri saja. Dulu Achen mau nikahimu, saya tak puas. Dia memang menyukaimu, hanya mau menikahimu. Saya kira Achen sangat menyukaimu, tapi ternyata hanya begini. Ya? Cinta yang teguh dulu? Kenapa bisa berubah seperti ini? Kata-kata ini tak perlu kau sampaikan padaku. Masalah perceraian bukan cuma keputusanku. Ini sedang main drama apa? Saya melihatmu saja kesal. Sudah besar umur masih bertingkah seperti ini. Bu, kenapa baru ketemu sudah menyalahkanku? Bertengkar dengan ibu? Dia mendesak kita punya anak. Kemana dia yang dulu? Aku ingin memperbaikinya, tapi kau tidak pulang. Bagaimana aku bisa hamil dan melahirkan? Aku tidak pulang. Kau bisa cari pria lain. Lalu, selama Ibu Zhou senang, saya tidak keberatan. Zhou Yuechen, kamu serius? Bukankah kita sudah sepakat sejak lama? Masing-masing main sendiri. Kalau kamu tidak bisa menemukan lelaki liar, aku bisa merekomendasikan orang. Lelaki berkualitas yang cocok punya anak. Dengan begitu, kamu tidak risau lagi. Zhou Yuechen dulu sangat mencintaiku. Hati dan matanya hanya untukku. Bagaimana bisa berubah? Baik. Jangan menyesal nanti. Ibu Zhou, kamu terlalu banyak pikiran. Ngomong-ngomong tadi malam, sudah habis. Pengalaman terakhir, tidak pakai apa-apa. Mau beli pil hari ini, tapi sepertinya tak perlu. Kebetulan sudah mencoba tadi malam, mungkin sebentar lagi, ibumu bisa berhasil. Bagus kalau begitu. Kalau kamu benar-benar hamil, berarti kamu memang punya kemampuan. Ayah, silakan duduk. Kita tunggu sebentar lagi, Xinian belum sampai. Baik, Baik, Xinian sudah datang. Semuanya sudah di sini. Apa yang dia inginkan? Kakek datang terlambat. Maaf. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lihat, kamu baru saja pulang dari luar negeri dan tidak bilang untuk istirahat beberapa hari. Urusan perusahaan sebanyak apapun, tidak boleh mengabaikan kesehatan. kalau terlambat, pasti dimarahi habis-habisan. Kakek pilih kasih. Jangan bicara. Siapa yang menyuruh anak dibesarkan kakek? Hanya dia yang paling sukses. Kamu, dari kecil sampai besar, tidak pernah membuat kakek khawatir. Tapi hanya satu hal, Kakek, belum punya pacar kan? Di usiamu ini, seharusnya sudah punya pacar. Lihat, Yue Chen yang lebih muda darimu sudah menikah beberapa tahun. Di usiamu, sudah waktunya urus urusan pribadi. Kebetulan kamu pulang. Jangan pergi dulu. Aku akan minta Bibi Zhou perkenalkan beberapa gadis yang setara. kakek, aku sudah punya orang yang kusukai. Kenapa dia melihatku? benarkah? Kenapa tidak bilang dan bawa dia ke rumah agar semua bisa bertemu? Ya, akan kulakukan. Butuh waktu lebih lama. Kakak laki-laki ini belum berhasil mengejarnya. Dia masih ada urusan belum selesai. Gadis siapa ini? Kita kenal? Nanti kalian akan tahu. Dulu di sekolah, banyak cewek yang mengejarnya. Dia seperti biksu yang belum melek. Sekarang api di rumah tua sudah menyala. Apinya sangat besar. Ternyata dia sudah punya orang yang disukai. Lalu kenapa masih dengan aku? Jiang Yu, aku sedang bicara denganmu. Lagi melamun apa? Tidak ada. Ayah, ayo makan. Makan.
silakan makan. Ibuku sangat menyebalkan, memaksa aku tinggal di rumah tua. Malam ini aku tidur di sofa. Chou Yuyechen, apa aku sangat kau benci? Apa kau tak mau sentuhku? Anggap saja aku sudah kenyang di luar. Zhou Yuechen, apa kau tidak mencintaiku lagi? Fakta ini, bukankah kau sudah tahu? Berapa kali harus diulang, baru paham? Jiang Yu, aku sudah tidak punya perasaan padamu sejak lama, apalagi rasa bersalah. Kau tahu tidak? Kenapa? Apa salahku? Sampai kau perlakukan aku begini, aku kurang apa? Katakan. Mungkin aku sudah bosan. Selalu ada wanita lebih muda darimu, lebih cantik dan polos. Lalu bagaimana sebelumnya? Dari kelas 1 SMA sampai kelas 3, kau mengejarku selama 3 tahun penuh. Untuk mendapatkanku, kau masuk universitas yang sama denganku. Dulu sangat suka. Tapi bisa tinggalkan begitu saja. Karena itu, pada saat itu, aku sangat hina. Tidurlah. Kejam sekali. Orang terperangkap dalam kenangan, paling sulit diselamatkan. Dia sudah tidak mencintaiku lagi, aku juga harus melangkah maju. Datanglah ke kamar sebelah. Fu Xinian. Dia bisa apa kalau lihat? Lagi pula, dia juga tidak peduli. Aku ingin tidur, aku mau tidur, aku ingin tidur sekarang. Tidur di sini. Apa dia gila? Sedang ngobrol dengan siapa? Ekspresimu sangat... Ada? Ada kok. Bibirmu hampir kau gigit sampai pecah. Bukan siapa-siapa kok. Benarkah? Benar. Jangan-jangan bunga persik jelek yang memikat tapi bermasalah mendatangimu. Lagi pula kamu tak peduli. Jangan banyak tanya. Ada benarnya juga. Aku mau keluar menelepon dulu. Silakan. Aku seharusnya tidak mengusik dia. Dia memang teman masa kecil suamiku. Fu Xinian. Kita tidak bisa. Rumah leluhur ini kedap suara. Dia tidak akan mendengar. Fu Xinian. Ayu, Hal yang terjadi tadi malam, mari kita lupakan saja. Itu lebih baik untuk kita berdua. Aku, bukan untuk jaga kesucian buat seseorang. Cuma takut. Kakak pasti sudah tidur. Dia paling benci diganggu saat tidur. Kalau dia marah, aku tidak akan tahan. Kau pergi kemana untuk menelepon? sudah tahu mulutmu ini. Bicara begitu banyak hal yang tidak enak didengar. Tadi saat kau masuk, seharusnya langsung menciummu, langsung menyumbatnya, agar aku tidak kesal mendengarnya. Tapi kau? Bajuku sangat kusut, tidak bisa dilihat.
Bibirku juga bengkak karena dicium. Tapi apa bedanya? Zhou Yuechen tak perhatian padaku. Dia tak akan perhatikan aku dengan saksama. Ayo, Aku harus pulang. Menelpon teman di tengah malam. Bertelepon selama 1,5 jam. Hanya itu alasan yang bisa kugunakan. sudah kucarikan pengacara untuk urus perceraian. Aku serius. Pertimbangkanlah. Tak ada makan siang gratis di dunia ini. Aku tak mau keluar dari satu lubang api, lalu masuk ke lubang api lainnya. Dia sudah punya orang yang disukai. Aku tidak mau jadi wanita simpanan. Kenapa kamu belum tidur? Menunggumu. Teleponmu ini sudah berlangsung lebih dari 1 jam. Ada beberapa hal yang mengganggu. Semoga saja bukan karena berbuat serong. Aku tidak punya kemampuan itu. Kurasa kau tidak berani. Nyonya Jiang, saya yakin Anda sudah tahu, situasi Anda sangat pasif. Jika lanjut ke pengadilan, Anda hampir tidak mungkin menang. Menurut saya lebih baik tidak memperkarakannya ke pengadilan. Wibawa kita berdua juga tidak akan terlalu memalukan. Begini saja, hubungi pengacara Zhou Yuechen. Cari tahu apakah bisa rancang perjanjian perceraian. Baik, Selama beberapa tahun, aku beberapa kali ajukan cerai. Aku coba ancam dia dengan cerai untuk tahan dia. Tapi, sama sekali tidak mempan. Dia hanya akan menyuruh pengacaranya yang menanganinya. Kalau begitu, merepotkan. Aku pergi dulu. Tapi kali ini, aku sungguh-sungguh akan bercerai. masuk. Direktur Zhou, Nyonya Zhou ingin bercerai. Abaikan saja. Tiap tahun ada masalah. Dia tak bosan main-main. Tapi kali ini, Kembali bekerja. Nyonya Zhou serius. Ada hal lain. Tidak ada. Kalau begitu, aku kembali bekerja. Setahun ada 365 hari. Mau cerai 300 hari. Kau tak lelah. Pengacara Lin bukan orang tak berguna. Dia masih banyak kasus besar yang harus ditangani. Tak kusangka, hal kecil begini bisa ganggu dia. Kupikir, dia pasti tak sabar suruh pengacara siapkan perjanjian cerai, lalu serahkan padaku. Nyonya Zhou, makananmu, pakaianmu, mana yang tidak kubayar. Jangan cari masalah. Jangan menyusahkan penyandang danamu. Tenanglah. Zhou Yuechen, maafkan aku, sebelumnya aku memang bertingkah. Aku telah merepotkanmu dan pengacara dengan banyak masalah. Tapi kali ini, aku sungguh-sungguh ingin bercerai. Karena kita berdua tidak punya perasaan lagi, dan untungnya, kita belum punya anak. Pernikahan ini tak perlu dilanjutkan. Kau juga bisa bawa perempuan yang kau sukai pulang untuk dinikahi. Dengan begitu, tak perlu lagi dibuat membawa nama buruk pihak ketiga. Apa mau kulakukan? Bukan urusanmu. Kau benar. Bahkan orang tuamu tidak bisa mengaturmu, apalagi aku. Di sini bicara seenaknya. Jiang Yu, apakah kau punya orang lain di luar? Apakah kau punya orang lain di luar? Tidak. Lalu kenapa kau bersikeras bercerai? Tidak bisa dijelaskan lewat telepon. Tunggu aku pulang. Aku memberimu hidup mewah. Kau tidak perlu bekerja, tidak kekurangan uang. Bercerai tak untungkanmu. Aku tak cinta kamu lagi. Apakah alasan ini cukup meyakinkanmu? Baiklah. Bertahun-tahun aku menangis, merajuk, dan berusaha memperbaiki.
sekarang bisa kuakhiri. Aku memilih untuk melepas, memenuhi keinginanmu. Mempertahankan pernikahan seperti ini hanya membuat kita sengsara. Tidak ada cinta, bukan berarti harus bercerai. Di kalangan kita, banyak pasangan yang terlihat saling menghormati. Mereka bisa, kenapa kita tidak? Itu juga benar. Pasangan keluarga kaya, mana mungkin punya banyak kisah romantis. Tapi, maaf, aku tidak mau. Kau sudah menjalani hidup nyonya besar bertahun-tahun. Kau tidak bisa menghidupi dirimu sendiri. Tanpa aku, kau bukan siapa-siapa. Hidupmu akan susah dan miskin. Kalau itu yang kau cari, aku tidak bisa berkomentar lagi. Kalau seseorang ingin merendahkan diri, tak ada yang bisa menghentikannya. Aku rela, memang aku yang cari. Duduklah. Kau benar-benar mau dengar kebenaran? Baik, aku punya pacar baru. Zhou Yue Chen, aku jatuh cinta pada orang lain. Aku jatuh cinta pada orang lain. Baik. Bagus sekali. Siapa orang itu? Siapa namanya? Berapa usianya? Ini bukan urusanmu. Pokoknya dia jauh lebih baik darimu. Kau begitu menuntut? Bisakah dia memenuhi kebutuhanmu? 2 tahun terakhir ini, aku memang sering mengambil inisiatif. Tak disangka, kau malah pakai ini untuk menghinaku. Tak perlu kau khawatirkan. Kami berdua sangat cocok. Dia jauh lebih hebat darimu. Kalau ada kesempatan, akan kuperkenalkan padamu. Dia wanita yang sangat tradisional. Tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Ini karanganmu. Sengaja bikin aku kesal? Tidak perlu. Bukankah kau hanya menginginkan seorang anak? Aku berikan. Tidak usah. Suruh pengacaramu segera menyiapkan perjanjiannya. Aku ada urusan. Duluan. Halo? Memanggil Bapak Fu. Atau kakak? I love you. Kakak? Katakan? Itu. Aku mau minta tolong pengacaramu untuk urusan perceraianku. Mungkin tak mudah diselesaikan. Naik mobil. Terima kasih, Kakak Fu. Maaf sudah merepotkan kalian datang ke sini. Ini Buzang, pengacara kami. Untuk kasus perceraian, dia ahli terbaik. Pengalamannya luas, dengan tingkat kemenangan tinggi. Begini saja. Dia tidak mengajukan syarat apapun. Ceritakan situasi dan kebutuhanmu pada Buzang. Dia akan berjuang untukmu, demi hasil terbaik. Terima kasih. Aku lulusan universitas ternama. Setelah menikah, atas permintaannya, aku tinggal di rumah. Sudah kukorbankan masa mudaku. Sekarang dia suruhku pergi tanpa apa-apa. Aku tidak rela. Saya mengerti. Oh ya? Ini detail keadaanku. Beserta bukti perselingkuhannya selama pernikahan. Oh iya. Zhou Yue Chen mungkin juga kenal pengacara ini. Bagaimana kalau kita urungkan saja? Kalau pengacara ini ketemu dia, bukan aibku dan dia terbongkar. Jiang Yu, dia akan tahu juga cepat atau lambat. Dia saja tak takut. Kalau Zhou Yue Chen dan keluarganya tahu, apalagi yang kutakutkan. Baik. Kenapa baru pulang sekarang? Temu pengacara. Sudah aku bilang, aku bisa memberimu seorang anak. Cari orang lain saja. Dilahirkan orang lain. Tidak sah. Zhou Yue Chen, aku ingin bercerai. Kamu masih anggap aku bercanda? Jika ini benar, masih bisakah kau cintai orang lain? Masih adakah orang yang mencintaimu seperti dulu? Kalau meninggalkanku, masih bisakah kamu menemukan orang lain? Jiang Yu, jangan berpikir terlalu polos. Jangan-jangan kamu mengira aku sengaja mengarangnya untuk membuatmu marah? Siapa laki-laki itu? Masih ingat dulu?
Siapa perempuan itu? Kini semua terbalik. Entah perasaannya, sama seperti masa laluku, kamu akan tahu. Jiang Yu, jangan sampai kamu jatuh sakit. Sungguh tak kusangka, kamu bisa mengucapkan hal seperti ini. Baik, kamu juga. Serahkan pada pengacara, urus perjanjian perceraian. Jiang Yu, tinggalkan aku. Aku tak akan memberikanmu sepeser pun. Baik, kalau begitu kita bertemu di pengadilan. Kalau kamu urungkan niat, aku bisa anggap tak lihat apa-apa hari ini. Zhou Yuechen, kamu benar-benar bisa membiarkannya. Apa kamu ingin aku memperhatikanmu? Bisa saja. Jiang Yu, aku marah. Kenapa kau berselingkuh dengan pria lain? Bagaimana sikapku ini? Apakah kau lebih senang sekarang? Pergi. Halo pengacara Zhang, perkembangan perkara? Maaf Nyonya Jiang, pihak lawan sengaja menunda-nunda. Mereka terus mempersulit. Saya perlu pahami niat mereka dulu. Lalu baru rencanakan tindakan. Baik, saya mengerti. Terima kasih, pengacara Zhang. Dia tidak sabar, ingin bercerai dariku? Apa sebenarnya yang dia inginkan? Lebih cepat kamu punya anak, perasaanku akan lebih baik. Pergi ke ruang baca, panggil kakekmu dan Sinian untuk makan. Baik. Temani ibu ngobrol dengan baik. Yang tidak seharusnya dibicarakan, jangan diucapkan. Dia sepertinya tidak tahu. Pengacara Zhang adalah orangnya Fusinian. Ternyata, kamu juga tidak sepenuhnya tidak berguna. Lebih baik kamu seperti ini dari awal. Yang, konon belakangan ini, gadis-gadis di sekitar Achen sudah jauh berkurang. Berita hiburan juga tak ada skandalnya. Bahkan di pesta, dia tidak membawa pendamping wanita. Melihat hubungan kalian berdua membaik, aku juga lega. Pria yang sudah tenang hatinya, anak akan segera datang. Kami sudah sebulan tidak komunikasi. Kalau bukan acara keluarga, kami bahkan tak akan bertemu. Mana mungkin ada anak? Aduh, siklus haidku biasanya teratur. Tapi bulan ini telat seminggu. Jangan-jangan aku. Saat membalas dendam pada Zhou Yuechen, aku pernah memikirkan kehamilan. Tapi aku tak benar-benar ingin bersamanya. Memiliki anak. Jiang Yu, aku ingin memberitahumu. Kenapa dia tak fokus tiap aku bicara? Dia terlihat tak fokus. Jiang Yu, ibu bicara. Kenapa melamun? Oh, aku. Maksudku, setelah Achen berubah, kamu juga harus baik. Hargai dia. Mengerti? Mengerti. Terima kasih. Hei, apa Jiang Yu hamil? Pasti dia hamil. Saat hamil Achen dulu, aku juga begini. Tak tahan bau daging. Sangat menyiksa. Kalau hamil, kabar bagus. Hati-hati. Besok bawa ke rumah sakit untuk periksa. Kalian memang sudah waktunya punya anak. Benar sekali. Aku sudah sangat khawatir. Sekarang sudah baik. Tak akan ada yang bergosip lagi. Jika benar hamil, besok Jiang Yu harus pindah ke rumah keluarga. Ini sungguh kabar gembira. Kenapa dia selalu cemberut? Jangan pedulikan dia, jangan. Bukankah dia selalu seperti ini?
Dia berbuat semaunya sendiri. Sepanjang hari wajahnya masam terus. Ini juga karena aku selalu memperbolehkannya. Kalau benar-benar hamil, itu akan bagus. Hamil? Ya, bukankah kamu merasa aku tak bisa hidup tanpamu? Tidak boleh. Kalau bilang begitu, dia bisa menciciku. Aku tidak tahu. Haidmu beberapa hari yang lalu kan? Dia bahkan ingat hal ini? Sudah datang? Bukannya kamu yang bilang akan kenalin aku sama pria berkualitas? Kenapa kamu marah sekali? Jiang Yu, jawab. Sudah datang? Zhou Yuechen, katanya aku boleh cari pria lain. Kamu tidak keberatan. Bukan begitu? Aku cari pria lain yang sayang aku. Aku akan hamil. Aneh. Bukankah ini yang kau mau? Diam. Zhou Yuechen, rupanya kamu juga bisa kesal. Aduh, kenapa pintunya dikunci? Chen, dia bagaimana? Kalau tidak enak badan, bawa ke rumah sakit. Chen. Aduh, Ayuk, kamu bagaimana? Dia baik-baik saja. Setelah makan, periksa ke rumah sakit. Kabar gembira. Kabar gembira. Mungkin saja. Apa sikapmu ini? Mama, aku dan Ayuk masih ada yang mau dibicarakan. Baik-baik. Kalian pasangan muda, bicara baik-baik. Hamil, jangan disembunyikan. Keluarga senang untuk kalian. Sinian bilang, ini hal bagus. Aku pergi dulu. Ayo, ikut aku ke rumah sakit. Belum kenyang. Kamu masih bisa makan? Kenapa tidak bisa makan? Mungkin sekarang ada 2 orang. Aku akan makan lebih. Kenapa? Kamu juga nggak enak badan ketika bersama wanita lain? Pernah pertimbangkan perasaanku? Aku tahan lapar, tapi anak tidak boleh kelaparan. Kamu. Kenapa dia belum pergi? Makan pelan-pelan, tidak usah terburu-buru. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Sama-sama, ini sudah seharusnya. Pergi, ikut aku. Sekarang aku tidak bisa menyetir. Segera kembali, bawakan mobil. Chen, aku antar kalian saja. Kak selalu dingin. Malam ini malah cukup hangat ya. Bagaimana? Kalau begitu terima kasih banyak, Kak. Tidak merepotkan. Ini sudah seharusnya. Aku ke depan. Dia hamil. Belum tentu. Hamil? Ini kabar baik. Selamat, Tuan Zhou. Anda akan jadi ayah. Usia janin 4 minggu.
Terima kasih, dokter. Apa yang harus saya takutkan? Dia dulu. Zhou Yuechen, keluarlah. Cari siapa? Wah, Nyonya Zhou, Achen bilang padaku. Pada istrinya di rumah, sama sekali tidak tertarik. Nyonya Zhou, orang bijak tahu batasnya. Aken sudah tak suka kamu. Mundur saja. Mau rebut posisi? Suruh Zhou Yuechen bicara padaku. Saya hamil. Kamu menikah dengan Achen bertahun-tahun, tapi tak punya anak. Kamu pikir, posisi Nyonya Zhou masih bisa kamu pertahankan? Lepaskan. Siapa yang menghamili kamu? Cari orang itu. Lepaskan. Lepas, atau saya laporkan ke polisi. Tunggu saja. Akan kubuat Achen cerai denganmu. Dulu dia selalu memperlakukan saya seperti ini. Sekarang, aku hanya membalasnya dengan cara yang sama. Jiang Yu, kamu benar-benar hebat. Terima kasih atas pujiannya. Kenapa? Masih mau lahirkan? Bukankah ibumu ingin punya anak? Biar dia berhenti omong. Agar mereka tak anggap tubuhku bermasalah. Tiap hari bawa aku ke rumah sakit periksa, minum obat tradisional. Chou Yuechen, kamu tidak keberatan dengan anak ini? Ini bukan milikmu? Di sini, banyak pasangan berpura-pura saling menghormati di permukaan. Bukankah begitu katamu? Anak ini sebenarnya milik siapa? Bukankah ini cara mudah penuhi kewajiban? Chou Yuechen, agar kamu tak dipaksa dengan orang sepertiku, yang tak bisa minatkan kamu untuk berhubungan. Benar kan? Bukankah aku tidak peduli? Mengapa hatiku begitu sedih? Mengapa begitu menyakitkan? Aku akan mengatur operasi terbaik untukmu. Memastikan tubuhmu tidak akan terlalu terpengaruh. Jiang Yu, anak ini, tidak bisa aku terima. Halo ibu. Aku hamil. Bagus sekali. Syukurlah, akhirnya hamil juga. Begini, besok kamu pindah ke rumah tua. Rumah ada asisten, agar mudah merawatmu. Ini anak pertama Achen. Sulit didapat, hati-hati merawatnya. Tubuhmu bukan milikmu lagi. Apapun yang kamu lakukan, prioritaskan anak. Perasaanmu dan Achen bermasalah. Kita semua tahu tentang skandal yang kamu buat. Kami sering dengar. Skandal yang aku buat? Keluarga Zhou, kami bukan keluarga kecil seperti itu. Beberapa hal, diam saja sudah lewat. Jika terus dipersoalkan, hanya akan membuatmu malu, dan membuat keluarga Zhou ikut malu. Halo? Ternyata setelah hamil, orangnya jadi berani. Dulu, dia berani menutup teleponku. Demi anak, aku tak akan mempermasalahkannya. Tapi jangan kira hamil. Bisa berbuat semaumu di keluarga Zhou. Sekarang ibumu tahu aku hamil. Dia tampaknya sangat senang. Jiang Yu, gugurkan anaknya. Anak ini bukan punyamu. Kenapa kamu menyuruhku menggugurkan? Karena aku adalah suamimu. Apa kamu lupa? Kita sedang dalam proses perceraian. Kalau begitu, apa kamu lupa? Kita belum bercerai. Sampai ketemu di pengadilan, kamu menyakitiku. Jiang Yu, ku beritahu, kamu bukan tandinganku. Kalau begitu, coba saja. Tuan Zhou? Apa yang Bapak lakukan di sini? Ada urusan harus diselesaikan. Tuan Zhou? Hari ini aku periksa ke rumah sakit. Aku periksa? Dia belum kenal Zhou Yuechen. Dia sudah tidak sabar. Merengek-rengek. Ada apa? Terkena penyakit mematikan? Aku hamil. Zhou Yuechen, sekarang ibumu seharusnya akhirnya senang kan? Dengarkan aku. Mau bicara apa? Anak itu bukan milikmu. Kamu tidak menyentuhnya. Atau maksudmu, kamu tidak mencintainya. Kupikir aku sudah tak peduli lagi. Tak kusangka. Hati ini masih sakit. Bukan aku. Lalu, sebelumnya siapa? Sekretaris. Asisten. Artis wanita. Zhou Yuechen. Kenapa kamu begitu menjijikkan? Awalnya aku benar-benar salah menilaimu. Kamu benar-benar membuatku muak. Jiang Yu, kamu merasa dirimu bersih? Perutmu mengandung anak yang tidak jelas ayahnya siapa. Kamu lebih baik dariku di mana? Kamu tahu tidak?
Kamu ini wanita jahat. Tentu saja, ini juga salahku. Salahku tak mau memuaskanmu. Kamu tak tahan kesepian, pergi cari orang lain untuk hiburan. Ini tentu bisa kau mengerti. Tapi aku juga tak bisa berbuat apa-apa. Aku melihat wajahmu ini, aku benar-benar merasa mual. Aku benar-benar tak ada perasaan apa-apa. Ini yang kugunakan, lelaki yang kucintai sepanjang masa mudaku. Dia memakai kata-kata kejam dan jahat untuk menyakitiku. Kamu sekarang pun benar-benar membuatku mual. Tuan Zhou, aku benar-benar serius. Aku benar-benar hamil. Kamu tahu itu. Selain kamu, tidak ada pria lain dalam hidupku. Anak ini, Benar ada. Baiklah. Kalau begitu, lahirkan. dia benar-benar menyuruhku melahirkannya. Jadi, artinya dia juga menyukaiku, kan? Lagi pula, dia sudah memulai proses perceraian. Benar. Tuan Zhou, aku belum siap. Kontak asisten Lee. Kamu punya kan? Temui dia. Dia akan mengatur segalanya. Sepertinya situasinya tidak terlalu baik. Naik mobil. Aku akan bertanggung jawab. Ini hanya kecelakaan. Tak perlu kau bertanggung jawab. Jiang Yu, apakah aku membuatmu tidak nyaman? Bawa mobil kembali ke rumah keluarga. Baik. Pulang juga harus terima perlakuan ibu mertua. Aku nggak mau pulang ke rumah keluarga. Halo, ibu. Ibu, kamu masih berani memanggilku ibu? Dengar dari Chen, kalian tak mau pertahankan anak ini? Apa yang terjadi? Dia bilang begitu? Shen, jangan bertingkah. Sudah ada. Mana ada alasan? Aku merepotkan. Anaknya juga bukan kamu yang lahirkan. Setelah lahir, tak perlu kamu urus. Mana ada yang seribet itu? Kalian suami istri sah. Seharusnya sudah punya anak. Ibu, sudah cukup. Jangan kira aku tidak tahu. Kalian ribut soal perceraian. Awalnya aku tak mau ikut campur. Sekarang sudah punya anak. Aku tak bisa diam saja. Jiang Yu, jangan karena punya anak, lalu bertindak semena-mena. Kuberitahu, jalani dengan tenang, lahirkan anak itu. Posisi Nyonya Zhou tetap milikmu. Kalau tidak, Bertahun-tahun, ibu mertua dari awal selalu merendahkanku. Selama ini aku yang selalu mengalah dan berkompromi. Ibu, dia tidak mau anak ini. Sama sekali bukan karena perceraian. Itu karena apa? Karena yang kukandung. Bukan anaknya. Apa? Jiang Yu, ulangi sekali lagi. Ibu tak perlu marah seperti ini. Selir Zhou Yuechen juga sedang hamil. Ibu segera bisa menjadi nenek. Keluarga Zhou tak akan kehilangan penerus. Halo? Awalnya tak ingin kembali ke keluarga Zhou, tapi sekarang sepertinya waktunya pulang sebentar. Semua keburukanku dan Zhou Yuechen harus diungkapkan terang-terangan, dibahas sampai jelas. Bagaimana dia bisa lakukan hal memalukan ini? Maukah keluarga Zhou menjaga martabatnya? Sinian, kenapa pulang sama dia? Kamu tidak tahu, wanita ini, Jiang Yu, dia sungguh tidak tahu malu. Anak haram di perutmu itu, milik siapa sebenarnya? Kamu? Bagaimana bisa lakukan ini? Tak tahu malu? Aku tidak tahu malu. Bertahun-tahun, dia selingkuh terus. Bawa selingkuhannya ke rumah. Kamu larang aku urus.
Larang aku ribut. Masih harus jaga kesucian untuknya? Kamu, Bibi, Sinyan, kenapa halangi aku? Harusnya aku pukul dia. Dia lakukan hal memalukan. Cuma tamparan, sudah ringan. Aku. Jiang Yu. Ibu, aku dan Ayu sedang bertengkar. Dia sedang mengoceh. Dia ini. Sedang menutup-nutupi untukku? Beberapa bulan lagi kalian bisa tes DNA. tidak perlu tes DNA. Anak dalam kandunganku, Apa? anak dalam kandungannya. Itu adalah milikku. Apa? Istri. Istri. Fusinian, kamu benar-benar jahat. Dia saudaramu sendiri, kenapa kau lakukan ini? Kamu terlalu hina. Kamu. Aku akan bertanggung jawab atas hal ini. Kalau kalian marah, tumpahkan saja padaku. Ibu hamil perlu istirahat. Aku akan antar dia pulang dulu. Harus bercerai? Kamu sudah yakin? Zhou Yuechen, mari kita saling melepas. Ayu, kita tak harus sampai ke titik ini. Aku, anak ini, aku bisa anggap ini tak pernah terjadi. Ayu, 10 tahun. 10 tahun penuh. Kita dari seragam sekolah ke gaun pengantin. Sudah 10 tahun. Masa muda 10 tahun, perasaan tulus yang pernah ada. Sudah lama, terkikis habis. Zhou Yuechen, kamu masih belum mengerti, kamu sudah lama tidak mencintaiku lagi. Sedangkan aku, akhirnya juga tidak mencintaimu lagi. Kata-kata kasar yang kau lontarkan itu, sudah melukai aku hingga tak tersisa perasaanku padamu. Juga terkikis habis sedikit demi sedikit. Ayu, jangan tanda tangani. Ayu, Fusinian tidak mencintaimu. Perkataanmu seolah tak ada yang mau mencintaiku. Lihat baik-baik. Tanda tangani ini. Rumah, mobil, uang, semua akan hilang. 10 tahun masa muda, berakhir tanpa apapun, asalkan bisa berpisah. Itu cukup berharga. Tanda tangan sekarang. Ayu, jangan menyesal. Baik. Sebulan kemudian, kalian bisa ke kantor catatan sipil untuk mengurus surat cerai. Aku merasa sangat lama. Tak pernah sesantai ini sebelumnya. Cari hari yang bagus. Ayo kita urus surat nikah. Baik. Hari ini hari yang bagus. Kalau begitu, besok. Sungguh. Besok, hari yang bagus. Ayo pergi. Kamu cantik sekali, sayang. Ayo minum, sayang-sayang. Katanya, Zhou Yuechen dan Jiang Yu bercerai. Informasimu sudah basi. Fusinian ini sudah menikah kilat dengan Jiang Yu. Lagi pula, Fusinian memindahkan sahamnya. Semua atas nama Jiang Yu. Pesona apa Jiang Yu? Bisa buat pria dingin dan anggun. Fusinian tergila-gila. Masa? Siapa tahu nanti bercerai. Zhou Yuechen juga hidup enak. Lihat, dia tak kekurangan wanita. Ayo bersulang. Achen. Pergilah.
Achen, Bagaimana kau bisa temukan sini? aku tak bisa hubungi kau. Kau juga tak datang temui aku dan anak. Aku takut. Takut. Takut aku tidak memberimu uang? Atau takut aku tidak mengakui anak? Bukan, Pulanglah. Aku tidak suka wanita yang merepotkan dan memaksaku. Kalau kau bijak, aku tak akan sia-siakanmu. Achen, anak kita lahir beberapa bulan lagi. Kau pasti tidak ingin dia jadi anak haram kan? Kau pikir bisa naik derajat lewat anak, memasuki hidupku hanya karena mengandung? Aku tidak akan menikahimu. Sejak bersama aku, sudah kuperingatkan, jangan cari masalah. Kalau kau patuh, anakmu boleh lahir. Kalau tidak patuh, aku akan buat kau dan anak itu menghilang. Achen, masih belum bisa lupakan Jiang Yu? Dia sudah menikah. Dia sudah melepaskanmu. Kenapa kau masih terpaku di sini? Urusanku, bukan urusanmu. Achen, Asisten Lee bawa Chen Luo ke luar negeri untuk persalinan, sampai dia melahirkan dengan selamat. Ini putri Tuan Muda Fu. Undangan pesta 1 bulan? Kamu juga tahu, Siapa di Jiangcheng yang tak tahu? Konon, Tuan Muda Fu sangat sayang putrinya ini. Sangat menyayanginya. Pesta 1 bulan sangat meriah. Sewa penuh hotel termewah di Jiangcheng. Undang semua tokoh terkemuka sekota. ayo pergi ke Klub Majestic. Baik, Kakak Zhou sudah menunggumu. Cepat duduk, cepat duduk. Ayo bersulang, ayo. Kakakku hari ini pergi ke pesta 1 bulan putri Jiang Yu itu. Kamu kebanyakan minum. Diam. Aku tidak mabuk. Aku dengar, anak itu cukup cantik. Benarkah? Secantik apa? Lalu, aku pernah melihatnya sekali, seperti boneka kecil yang imut. Suka tersenyum, sangat menggemaskan. Hanya saja tak tahu mirip siapa. Benar-benar, Jiang Yu ini jarang tersenyum. Husinian juga jarang menunjukkan ekspresi. Anak ini justru sangat menyenangkan. Dia tidak suka tersenyum? Bukan. Dulu dia sering tersenyum. Zhou Yuechen, cepat. Zhou Yuechen, kita akan terlambat untuk belajar malam. Ayo pergi. Aku mau. Apa hubunganmu dengan sekretaris wanita itu? Sudah sampai tahap apa hubungan kalian? Perasaan kita selama bertahun-tahun. Kamu mengkhianatiku dengan mudah. Jiang Yu, kamu benar-benar harus melihat penampilanmu yang kasar sekarang. Benar-benar memuakan. Dulu, dia sering tersenyum padaku. Tapi setelah menikah, aku kehilangan rasa kebaruan. Akulah yang melewatkannya. Sekarang aku hanya bisa, dari kata-kata orang, dengar kabarnya. Sungguh konyol. Kalian minum pelan-pelan saja. Aku pergi. Kak Zhou. Lihat. Ini semua karena ucapanmu yang salah. Tidak mungkin. Menurutku, Kak Zhou sudah lama tidak peduli pada Jiang Yu. Lagi pula, di sekitarnya selalu ada orang. Semuanya muda dan cantik. Apa yang kamu tahu? Kurasa Kak Zhou belum bisa melupakan. Lain kali jangan sebut Jiang Yu lagi. Aku yang dihukum. Aku minum 1 hukuman. Ayo, aku yang akan melakukannya. Ini putri kecil siapa? Kamu menangis lagi. Lapar ya? Aku akan membuat susu formula. Setelah nikah lagi, lebau. Aku tak pernah kembali ke rumah tua keluarga Zhou. Orang di rumah tua itu tak suka padaku. Dia selalu lindungi aku dari mereka. Tak ada lagi yang atur-aturiku. Aku punya putri manis dan suami yang perhatian.
Aku tidak tahu berapa lama kita bisa bersama. Yang ku ketahui, dia sangat menyayangi putri kami. Dia selalu merawatnya sendiri. Fu Xinian, apakah kamu mencintaiku? Atau hanya karena anak? Baru menikah denganku? Jiang Yu, aku tidak akan menikah dan memiliki anak dengan orang yang tidak kucintai. Perhatiannya sangat tulus. Jika orang yang pertama kali kujumpai adalah Fu Xinian, tentu lebih baik. Maaf, ini salahku. Aku terlambat datang. Tulis pernyataan introspeksimu. Lebih serius. Selamat pagi, Guru. Dia dipanggil lagi untuk menulis pernyataan introspeksi. Kakak kelas. Itu. Bisakah kamu membantuku memeriksanya? Apakah pernyataan introspeksi ini bisa diterima? Tolonglah. Aku mohon. Aku setuju untuk kuliah di luar negeri. Pergi setelah lulus. Dia tersenyum begitu indah. Pasti sangat bahagia, ya? Adik kelas yang cemberut menulis pernyataan itu, ini sudah dewasa. Tak pernah terbayang aku akan menyukai seseorang selama ini. Lalu karena keraguanku, hingga terlewatkan selama ini. Karena dia hidup bahagia, tak seharusnya mengganggunya lagi. Pergilah ke bandara. Konon, kamulah yang paling tampan di sini. Ingatlah hubungi aku. Jangan pergi. Aku mandi dulu. Mengapa? Padahal dulu kita begitu saling mencintai. Kenapa dia bisa berubah? Aku sangat sedih. Maaf, ini salahku. Aku datang terlambat. Seharusnya kurebut kembali dirimu.
Jiang Yu, kali ini aku tidak akan mundur lagi. Aku akan menjadi bagian dalam pernikahanmu yang buruk dan membawamu keluar, bahkan jadi pihak ketiga yang hina. Ayo pergi. Mama peluk. Mau dipeluk mama? Ayo. Mama cium. Baiklah. Ayo pergi. Maaf, Tidak apa-apa. lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Ada waktu? Makan bersama? Yuk. Tidak usah. Ini anakmu? Ya, Lucu sekali. kalau begitu kami pergi dulu. Jiang Yu, hentikan. Aku antar kamu. Tidak usah. Ayahnya sedang menunggu kita di sana. Ayah di mana? Cari ayah. Ayah. Ayo, ayah gendong. Ayu. Sebenarnya, banyak hal ingin kukatakan padamu. Ingin kuberitahu, aku tak baik-baik saja bertahun-tahun ini. Sering bermimpi. Dalam mimpi, kamu pakai seragam sekolah. Chou Yue, cepat. Di mimpiku, kaulah yang pakai gaun pengantin. Chou Yue, aku mau. Dalam mimpiku, kamu yang tersenyum kepadaku. Zhou Yue, Tapi saat mimpi berakhir, aku baru menyadari Chou Yue, cepat. hanya aku sendirian. Ayu. Aku menyesal. Aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Kali ini, aku akan melindungi Ayu dan putri kita. Ayo kita pergi. Pergi.